Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. selamat malam Waalaikumsalam. dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa yang kami hormati Bapak Pepen S. Almas, MM, CFT, CPST, CHRP, Deputi Direktur Bidang Learning BPJS Ketenagakerjaan. Selamat malam Bapak Pepen. Dan kemudian ada Bapak Amin Wibowo, PhD, yang telah bergabung selaku Direktur FEB UGM Kampus Yogyakarta. Dan kemudian ada Bapak Aris Budiman, MD, Koordinator CVMM FEB UGM. Dan ada Bapak Ibnu Rusdan selaku Asisten Deputi Direktur Bidang Learning BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang kami banggakan para peserta webinar CFP Talk UGM, baik itu aktif dan alumni komunitas perencanaan keuangan CFP FEB UGM yang berbahagia. Nah, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dapat berjumpa secara daring dalam acara webinar CFP Talk UGM dengan topik perencanaan keuangan dan peran BPJS Ketenagakerjaan dalam mencapai tujuan keuangan. Tanpa mengurangi rasa hormat dan makna dari momen ini, acara kami selenggarakan secara daring dengan menempatkan kesehatan dan keselamatan Bapak dan Ibu sebagai prioritas utama. Dan Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara akan dimulai dengan sambutan Direktur UGM Kampus Yogyakarta oleh Bapak Amin Wibowo, PhD, dan kepada Bapak Amin Wibowo dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Pepen S. Almas, MMCP, Deputi Direktur Bidang Learning BPJSTK. Yang saya hormati Bapak Arif Budiman, MMCP, Koordinator CP MMUGM. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang hadir pada pertemuan malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, atas nama program baik kampus Yogyakarta maupun kampus Jakarta, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya, terutama kepada pembicara malam hari ini, Pak Pepen S. Almas, yang sudah bersedia untuk berbagi dengan teman-teman alumni CEP dan juga para mahasiswa Saya juga mohon maaf untuk menyampaikan kabar bahwa Bapak Profesor Pandelilin hari ini belum bisa bergabung, dan juga Bapak Bowo dan Bapak Rocky dikarenakan kegiatan dalam rangka Dies FEB UGM masih saja berlangsung dengan berbagai pertemuan yang membuat kita harus berbagi tugas pada pertemuan malam hari ini. Sebagaimana Bapak-Bapak Ibu ketahui bahwa program CEPMM ini adalah program yang sangat istimewa dikarenakan secara rutin menggelar pertemuan dengan para alumni. Dan tentu saja ini berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang biasanya kalau sudah selesai pelatihan tidak ada kabar lagi. Terima kasih Pak Arif yang tetap bersemangat dengan berbagai kegiatan, bahkan sejak menjadi alumni pun semuanya masih diundang untuk dilibatkan sehingga tidak ada kata putus tali silaturahim di antara alumni, teman-teman di CEP dan juga FEB UGM. Dan sebagai kabar gembira kami juga perlu berbagi bahwa untuk kegiatan entrepreneurship dan alumni outcome, ranking kita semakin hari semakin baik. 3 tahun lalu ranking kita ada nomor 75 dunia, 2 tahun lalu ranking kita 74 dunia, dan baru seminggu yang lalu kita mendapat kabar ranking kita 70 di dunia. Sehingga suatu hal yang tidak akan tercapai kalau kita tidak bersama-sama dengan alumni untuk menjalin peningkatan kualitas. Sekali lagi atas nama program kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada semua teman-teman yang selalu aktif untuk meningkatkan kualitas dan interaksi antara dengan para alumninya. Nah, tentu saja saya tidak akan banyak mengambil waktu karena hari ini tentu kita sangat menunggu sharing dari Pak Pepen yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya. Sudah cukup lama kita nggak berkegiatan dan malam ini kita kembali bertemu. Sekali lagi atas nama program FEB UGM,
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak PPNS Almas sebagai pembicara utama malam hari ini dan juga kepada Pak Arif Budiman yang selalu menemani kami untuk saling belajar. Terima kasih dan selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Mbak Erli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin untuk sambutannya. Acara berikutnya, sambutan dan perkenalan program CFP UGM oleh Bapak Arif Budiman MBA. CFP kepada Bapak Arif Budiman, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Erli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak PPNS MCFP, CPST, CIRP, selaku Deputi Direktur Bidang Learning BPJS Ketenagakerjaan. Yang saya hormati Bapak Amin Wibowo, PhD, selaku Direktur FEB UGM Kampus Yogyakarta, Pak Ibnu Rusdan, serta rekan-rekan peserta aktif dan juga alumni CFP UGM, baik kelas Jakarta maupun kelas Yogyakarta yang saya banggakan. Serta tentunya hadirin semua yang berbahagia. Nah, kita bertemu kembali Bapak Ibu pada kegiatan webinar pada bulan September ini. Nah, tentunya banyak sekali kita lihat ya wajah-wajah keceriaan dan juga penuh kesuksesan yang saya kenal pada event malam ini. Nah ya, jadi webinar rutin ini merupakan event yang kami rutin selenggarakan sebagai tempat bersilaturahmi dan juga menambah pengetahuan. Pembelajaran tidak hanya berhenti setelah kelas selesai, namun kami terus berkomitmen untuk menambah pengetahuan dan juga wawasan bagi kita semua melalui ini. Nah, webinar ini merupakan event khusus yang eksklusif diperuntukkan bagi peserta aktif dan juga alumni dari program CFP UGM, Civitas MBA UGM, dan juga serta beberapa undangan khusus. Izinkan saya Bapak 2 menit untuk memperkenalkan atau mengingat kembali program yang setelah kita lalui, atau mungkin Bapak Ibu ada yang ingin tahu lebih lanjut, izinkan saya untuk menginformasikan kurang lebih 1-2 menit ke depan. Mas Heri, boleh tolong dibantu share screen? Oke, tolong dibesarkan, Mas Heri. Oke, terima kasih. Jadi tema hari ini adalah perencanaan keuangan dan juga peran BPJS Ketenagakerjaan dalam mencapai tujuan keuangan. Oke, next, silakan Mas Heri. Oke ya, jadi seperti kita ketahui, CFP adalah kepanjangan dari Certified Financial Planner, di mana setiap peserta atau partisipan akan memiliki 3 kompetensi utama, yaitu standar kompetensi, standar praktis, dan juga standar etik. Nah, silakan, Mas Heri lanjut. Oke ya, kemudian juga program ini merupakan tailor-made ya. Jadi saat ini kita alhamdulillah Bapak Ibu sudah berjalan hampir 10 tahun dengan total alumni kurang lebih dari 800. Nah ya, jadi dalam program ini kita memberikan gambaran tentang 4 modul utama, yaitu fundamental perencanaan keuangan, perencanaan investasi, perencanaan asuransi, dan juga risk management, dan juga tentunya perencanaan pajak dan juga waris. Nah, di mana program ini kita kondisikan ya dengan yang namanya kebutuhan dari Bapak Ibu semua. Next lagi. Oke ya, nah di mana secara fasilitator program ini merupakan kombinasi, di mana para pengajarnya adalah gabungan antara para akademisi senior dan juga para praktisi yang bekerja di industri masing-masing, tentunya dengan posisi atau level jabatan tertentu, sehingga bisa mendapatkan, sehingga setiap peserta bisa mendapatkan 2 sudut pandang, dari sisi akademisi dan juga sisi praktek atau kejadian yang terjadi di dunia industri. Next lagi, silakan. Ya, nah ini gambaran umum. Tadi kita belajar 4 modul. Next lagi, Mas Heri. Oke ya, nah di sini kelebihannya adalah setiap dari kita atau partisipan akan diminta membuat yang namanya book plan. Ya, jadi layaknya sebagai seorang perencana keuangan, kita akan bertemu satu customer atau satu klien, kita akan lihat kupas dari 4 macam sudut pandang. Sudut pandangnya apa? Yang sebelah kiri ya, mulai dari perencanaan pajak, pensiun, dan juga seterusnya. Next lagi, Mas Heri. Oke ya, nah ini tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, alhamdulillah kita tahun depan, ini 1 dekade, per data di akhir 2021 lalu, kita hitung total sudah ada 880 alumni, saya ucapkan terima kasih, dan juga di mana 2021 lalu peminatnya di mana sangat tinggi, di mana kita menjalankan program ini ditujukan untuk 203 peserta, baik yang sifatnya in-house, publik, maupun kelas khusus. Silakan, Mas Heri.
Nah ya, ini adalah bagian yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu. Jadi webinar bulanan rutin kita jalankan. Tujuannya apa? Pembelajaran tidak hanya berjalan di kelas, tapi setiap dari Bapak Ibu terus kita asah meskipun kelas atau pembelajaran sudah selesai. Nah, salah satu tujuan lain adalah Bapak Ibu dengan mengikuti program ini, Bapak Ibu juga mengumpulkan yang namanya CPB Point yang digunakan ketika 2 tahun Bapak Ibu menjalankan program CFP, Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan pembaruan. Nah, salah satu poinnya itu diperoleh dengan mengikuti webinar ini. Ya, jadi selain mendapatkan ilmu, Bapak Ibu juga nabung poin ketika nanti perpanjangan poinnya udah siap. Nah ya, jadi cukup kumpulkan e-sertifikat ketika pendaftaran atau pembaruan, nanti sertifikat dilampirkan sebagai evidence ke pihak FPSI. Next lagi, Mas Heri. Oke ya, nah singkat aja, jadi kita baru aja minggu lalu kita buka kelas untuk batch 19 Yogyakarta, dan nanti di tanggal 15 Oktober kita akan jalan lagi untuk batch 30 Jakarta. Jadi silakan Bapak Ibu ingin bergabung, feel free bisa scan barcode ya, ataupun Bapak Ibu mau mereferensikan temannya, mau menyampaikan informasi ini ke rekan-rekannya, kami persilakan, baik yang sifatnya individual ataupun dari sisi perusahaan. Ya, jadi kami ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang telah join, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atau rekan-rekan dari BPJS Tenagakerja yang cukup banyak ya pegawainya mengikuti program ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke Mbak Erli selaku MC. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arief Budiman untuk sambutannya. Setelah semua memberikan acara sambutan selanjutnya, yaitu webinar CFP Talk UGM yang akan dimoderatori oleh Ibu Sri Pangestuti CFP. Sebelumnya kami informasikan kepada Bapak, Ibu, atau hadirin sekalian yang akan bertanya di sesi malam ini untuk dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom chat yang telah tersedia di aplikasi Zoom, yang kemudian akan dipilih beberapa pertanyaan yang relevan oleh moderator. Kepada Ibu Sri Pangestuti selaku moderator, dipersilahkan Bu. Terima kasih Mbak Erli. Selamat malam, kami sampaikan kepada Pak Amin Wibowo, SE MBA PhD, selaku Direktur UGM Kampus Yogyakarta, Bapak Arief Budiman, MBA CFP, sebagai Koordinator CFP UGM, kemudian Bapak Ibnu Rusdan, Asisten Direktur Bidang Learning, dan prominent speaker kita malam ini, Bapak Pepen S. Almas, MM, CFP, CPST, CHRP, sebagai Deputi Direktur Bidang Learning BPJS Ketenagakerjaan. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian, selamat malam Bapak Ibu hadirin peserta webinar CFP Talks malam ini yang diselenggarakan secara rutin, dan kali ini agak spesialnya karena sudah 2 bulan kita off, dan kali ini baru kita lakukan kembali. Selamat malam, kita berbahagia sekali malam ini akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Pepen mengenai perencanaan keuangan dan peran BPJS Ketenagakerjaan dalam mencapai tujuan keuangan. Izinkan saya untuk memoderatori acara malam hari ini. Dan sebelum kita mulai acara tersebut, saya akan menyampaikan tentang profil Pak Pepen. Pak Pepen menamatkan pendidikan strata S2-nya di Universitas Esa Unggul, Magister Manajemen tahun 2007, setelah sebelumnya menyelesaikan S1 di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial. Beliau selain mendapatkan CFP pada tahun 2022, sebelumnya juga sudah mendapatkan Certified Human Resource Professional atau CHRP di tahun yang sama, dan kemudian sebelumnya lagi di tahun 2021 mendapatkan Certified Procurement Strategist dari BNSP. Karir Pak Pepen ternyata gemilang sekali di BPJS Ketenagakerjaan. Beliau pernah menjadi Kepala Cabang Semarang Pemuda BPJS Ketenagakerjaan dari 2016 sampai Agustus 2017, kemudian Kepala Cabang Jakarta Kelapa Gading 2017 sampai 2019, Deputi Direktur Wilayah Kanwil Sumber Riau BPJS Ketenagakerjaan 2019-2021, Deputi Direktur Bidang Learning BPJS Ketenagakerjaan dari September 2021 sampai dengan sekarang. Dan beliau juga saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Nayaka Era Husada yang dijabat oleh beliau sejak September 2021 sampai dengan sekarang. Materi yang akan disampaikan oleh beliau sepertinya sangat berkaitan erat dengan kita selaku
tenaga kerja ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian, dan baik tenaga kerja nanti akan disampaikan oleh Pak Pepen sebagai penerima upah maupun bukan penerima upah. Dan untuk mempersingkat waktu 1 jam ke depan, Pak Pepen, silakan Pak Pepen, kami persilakan. Terima kasih Bu Sri Pangestuti ya. Iya Pak. Nah, MFC dan CFP. Izinkan saya membuka sesi kali ini dengan pantun pembuka. Boleh? Kalau boleh cakepnya. Silakan Pak. Hendak ditanam si pohon salak. Cakep. Luasnya lahan tiada terkira. Cakep. Izinkan saya mengucap salam. Mohon disapa dengan ceria. Cakep. Jika haus, segera minum. Tepuk tangan. Mantap. Jika badan tak ingin demam, saya ucapkan assalamualaikum, mohon dijawab waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kompeten. Yang senantiasa kami hormati, kami banggakan, Bapak Amin Wibowo, SE, MBA, PhD, selaku Direktur UGM, Bapak Arif Budiman, MBA, CFP, selaku Koordinator. Tentu saja tadi sang moderator, Ibu Sri Pangestuti. Di sini juga ada Asisten Deputi Bidang Learning, Bapak Haji Akbar Ibnu Rusdan. Nanti di backup oleh Pak Ibnu nanti. Dan juga para asdep yang lain. Yang terpenting juga, selain tadi Ibu Erli, MC kita yang luar biasa, Bapak Ibu, para sahabat andalan dari JP UGM Talk yang berbahagia, hadirin sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini, malam ini, di saat ini, kita masih menyediakan waktu untuk berkumpul bersama dalam rangka memperkaya hasanah ilmu pengetahuan yang kita miliki. Sudah sepatut dan selayaknya lah kita mengaturkan rasa syukur yang terhingga pada Sang Pencipta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing informasi dan manfaat terkait dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan atau kita kenal dengan Jamsostek. Semoga di akhir paparan ini dapat menambah jumlah orang yang tahu dan akhirnya menjadi paham akan esensi jaminan sosial, khususnya bidang ketenagakerjaan. Saya menyebut sesi ini tentu sebagai sesi edukasi, gitu ya, edukasi dan provokasi ide, karena nantinya tentu kita akan berdiskusi lebih dalam tentang Jamsostek atau jaminan sosial ketenagakerjaan. Minta tolong Pak Ibnu, saya. Sudah kelihatan ya Pak ya? Siap. Ya. Sudah Pak Ibnu? Naik. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya PPNS Almas. Kalau rekan-rekan saya
sering menyapa Pak Ibnu tuh dengan PSA. Saat ini saya memang dipercaya manajemen BP Jam Sostek sebagai tadi yang disampaikan oleh moderator sebagai Deputi Direktur Bidang Learning. Selain itu memang sebagai komisaris di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa layanan kesehatan, PT Layaka Era Husada. Bapak sekalian, tentu ini adalah kesempatan buat kami memberikan gambaran yang utuh terkait jaminan sosial ketenaga kerjaan. Next, Pak Ibnu. Kami ingin mengajak Bapak Ibu, para sahabat semua, mengenal lebih dekat jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Sesuai dengan amanah Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Ketika masyarakat menyebut tentang BPJS, apa yang teringat dalam memori Bapak Ibu sekalian? Saya kira banyak ragam. Hingga saat ini yang dipersepsikan oleh masyarakat masih terkait dengan BPJS Kesehatan. Hal ini dapat dipahami, dapat dijadikan sebuah kewajaran, karena masyarakat seringnya itu menggunakan layanan tersebut. Padahal, Bapak Ibu sekalian, di Republik tercinta ini itu ada dua BPJS. Pertama, BPJS Kesehatan yang dulunya bernama PT Askes Persero ya. Ini PT Askes dulu untuk melayani jaminan kesehatan bagi PNS atau ASN. Lalu ini diselenggarakannya adalah bentuk jaminan sosial nasional. Dan satu lagi adalah BPJS Ketenagakerjaan. Itu dulu yang bernama PT Jam Sostek Persero. Jadi PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja Persero. Disingkat PT Jam Sostek. BP Jam Sostek sekarang biasa memanggilnya itu dengan biar membedakan mana BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan adalah kita kembalikan pengingatannya adalah dengan menyebut BP Jam Sostek yang menyelenggarakan 5 program. Pertama, jaminan kecelakaan kerja atau JKK kita menyebutnya. Kemudian yang kedua, jaminan kematian. Kita singkat dengan JKM biasanya. Lalu yang ketiga, JHT atau jaminan hari tua. Dan yang keempat adalah jaminan pensiun atau JP. Serta yang kelima adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, semoga kira setelah mendengarkan dan mendiskusikan bersama kami tentang program dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, Bapak Ibu dapat menjadi salah satu endorser bagi kami, tentunya tentang BPJS tadi. Next. Silakan Pak Ibnu. Sudah, Pak? Oke. Berikut, Bapak Ibu, kita melihat resiko-resiko sosial yang mungkin dapat dialami oleh setiap orang
pada saat risiko tersebut terjadi. Maka jaminan sosial dapat mengintervensi untuk membantu meringankan beban-beban yang ditimbulkan. Seperti yang tampak ditunjukkan pada garis-garis yang melengkung. Ini ada yang keluar dan kembali lagi pada jalur yang seharusnya. Terdapat 3 jenis asuransi yang dimerasa ini. Yang pertama adalah social assistant. Ini sedang marak adalah dalam bentuk bantuan langsung. Pemerintah hari ini menggelontorkan bantuan langsung tunai, BLT untuk BBM misalnya. Nah, itu dalam kategori social assistant. Yang kedua adalah social insurance. Nah, ini itu asuransi sosial untuk memenuhi sebuah standar kebutuhan minimal di masyarakat. Di Indonesia itu ada 4 penyelenggara hari ini, yaitu BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Taspen, dan Asabri. Kalau BPJS Kesehatan itu mengcover khusus jaminan kesehatan seluruh lapisan masyarakat. Jadi tidak hanya pekerja, tapi semua elemen masyarakat sejak lahir sampai semua. Makanya kemudian pesertanya juga yang paling banyak BPJS Kesehatan. Yang kedua BPJS Ketenagakerjaan. Itu untuk melindungi para pekerja. Jadi syarat untuk menjadi pekerja jam sosial itu adalah pekerja. Nah, ini pekerja yang kalau hari ini adalah BUMN, kemudian BUMD, badan usaha milik swasta atau perusahaan swasta, itu adalah oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan Taspen itu adalah untuk pegawai negeri sipil atau PNS atau ASN, dan yang Asabri adalah untuk memberikan jaminan sosial bagi TNI Polri. Ke depan memang sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS itu nanti ada 2 BPJS saja, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah commercial insurance. Ini adalah asuransi lain di luar asuransi jaminan sosial. Jaminan sosial bertujuan untuk menjamin kemandirian bila terjadi resiko sosial, seperti terjadinya kehilangan atau berkurangnya pendapatan berupa uang, itu adalah in cash benefit. Kemudian layanan servis atau in-kind benefit. Nah, jika Bapak Ibu ada yang bertanya untuk pertanyaan untuk diskusi nanti, mohon disimpan dulu sambil kami menyelesaikan bahan presentasi ini. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati, peserta BPJS Ketenagakerjaan itu sesungguhnya tidak sebatas atau hanya pekerja formal atau pekerja kantoran saja. Atau sering orang menyebutnya adalah yang memiliki penghasilan tetap saja. Nah, untuk peserta BP Jam Sostek, saya kira Pak Ibnu bisa full ya.
Sudah, Mas. Oke. Tampilannya belum full screen, izin Pak Ibnu. Iya. Oke, sudah. Nah, sekarang sudah. Untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan, ini sesuai Undang-Undang 24 tahun 2011 adalah setiap orang, termasuk orang asing, yang bekerja paling sedikit 6 bulan di Indonesia. Jadi kalau orang asing juga wajib menjadi peserta jaminan sosial. Nah, dengan syarat tadi, minimum atau dia paling kurang 6 bulan bekerja di Indonesia. Apalagi kalau orang Indonesia sendiri. Dia ada pembagian segmentasi dari kepesertaan BP Jam Sostek ya. Yang pertama adalah penerima upah. Ini penerima upah adalah pekerja formal, ya ada pemberi kerja, ada pekerja. Jadi orang yang bekerja dengan menerima gaji atau upah atau imbalan dalam bentuk lainnya dari pemberi kerja. Jadi ada yang pekerjanya, ada yang memberi kerja. Itu pekerja formal. Atau sekarang kita istilahkan dengan pekerja penerima upah. Yang kedua, bukan penerima upah atau BPU. Nah, ini adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan melakukan kegiatan atau usahanya sendiri. Kalau tadi yang PU adalah ada pekerjanya, ada pemberi kerjanya. Yang ini ada pekerjanya. Ada tukang sate, ada tukang soto, ada tukang bakso, ya. Kemudian ada seniman, ada profesi-profesi lain yang dia bekerja untuk sendirinya, kemudian dia mendapatkan upah sendirinya. Itu adalah bekerja bukan penerima upah. Lalu yang ketiga itu ada pekerja konstruksi. Nah, pekerja konstruksi atau jasa konstruksi adalah pekerja layanan jasa konstruksi, baik itu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerja sektor konstruksi. Nah, kita lihat sekarang lagi marak nih jasa konstruksi, pembangunan tol di mana-mana. Nah, itu di cover-nya adalah sebagai pekerja konstruksi. Hari ini pemerintah sedang bangun ibu kota negara, ibu kota Nusantara di Kalimantan sana, sedang gencar-gencarnya konstruksi dijalankan. Itu adalah di cover BP Jam Sostek, pekerja konstruksinya ya. Jadi ketika terjadi suatu risiko pada pengerjaan konstruksi, maka di cover sebagai pekerja konstruksi. Yang keempat, nah dulu mungkin kita mengenalnya dengan TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Hari ini namanya Pekerja Migran Indonesia atau PMI. Nah, ini adalah warga negara Indonesia yang akan atau yang sedang dan atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Nah, itu namanya PMI. Jadi ada 4 segmentasi untuk pekerja yang menjadi pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Next, Pak Ibnu. Nah, salah satu dari program kita, Bapak Ibu sekalian, adalah JKM atau jaminan kematian. Jaminan kematian itu adalah jaminan yang diperoleh manakala peserta program BP Jam Sostek meninggal dunia. Dan yang diterimanya adalah manfaat uang tunai. Manfaat uang tunai yang diberikan tentu kepada ahli waris. Ya, ini jaminan kematian itu meninggal tidak ada kaitannya dengan hubungan kerja. Jadi meninggalnya mungkin karena sakit begitu ya. Nah itu jaminan kematian.
Nah, apa manfaat jaminan kematian itu? Manfaatnya adalah diberikan santunan sebesar 42 juta rupiah. Jadi kalau ada peserta BPJS Sostek meninggal dunia karena sakit misalnya, bukan karena kecelakaan, maka yang diperolehnya adalah 42 juta. Rinciannya adalah ada santunan kematian 20 juta, kemudian ada biaya pemakaman 10 juta, dan santunan berkala 12 juta. Nah, selain 42 juta ini, juga diberikan manfaat beasiswa ya kepada 2 orang anak hingga maksimal 174 juta. Nah, ini ketika menjadi peserta Jam Sostek, sesungguhnya kita telah membuat sebuah perlindungan juga buat anak kita ketika adanya risiko meninggal kepada anaknya. Jadi BP Jam Sostek ini, program Jam Sostek ini peduli juga terhadap pendidikan ya, kepada pendidikan anak dari TK sampai perguruan tinggi. Next, Pak Ibnu. Nah, berikutnya, oh ya tadi ya, kalau kita upamakan yang jaminan kematian tadi, kalau kita upamakan, itu ada namanya peserta bukan penerima upah. Peserta bukan penerima upah itu preminya untuk jaminan kematian itu paling dimulai itu 6.800. Jadi iuran jaminan kematian itu untuk sektor BPU, bukan penerima upah, yang tadi sektor informal misalnya, asumsinya gajinya 1 juta, itu iurannya hanya 6.800. Nah, 6.800 ini manfaatnya dapatnya 42 juta. Jadi kalau hitung-hitungan manualnya, ada orang celengan begitu, dulu ada celengan. Nah, kalau celengan ini tiap hari atau tiap bulan dia nambah 6.800, atau kalau 1 tahun itu 81.600 begitu. Kalau dihitung-hitung dia harus nabung itu sebanyak 514 tahun baru dapat terkumpul benefit yang 42 juta. Nah, kalau hitungan kita dengan asumsi ada tingkat suku bunga ya. Kalau kita istilahnya adalah hasil pengembangan. Pengembangan itu taruhlah 5%. Itu kalau 42 juta, hitungan bunga interestnya 5%, kemudian untuk mendapatkan 42 juta sebagai future value-nya, maka itu harus menabung sama dengan 127 tahun begitu ya. Belum lagi kalau kita masukkan tadi ya yang beasiswa ya. Yang beasiswa itu kalau kita masukkan 174 juta ditambah 42 juta. Jadi 216 juta. Nah, kalau asumsinya interestnya 5% per tahun begitu, maka harus kita seperti menginvestasikan sebanyak itu 162 tahun begitu, 120 tahun. Itu begitu luar biasanya program ini. Next, Pak Ibnu. Berikutnya adalah jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja itu adalah jaminan yang diperoleh manakala peserta BP Jam Sostek mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja. Jadi ini jaminan kerja diberikan kepada peserta yang mengalami risiko kecelakaan mulai saat dia berangkat ke kantor, ke tempat kerja,
ketika dia buka pintu rumah begitu nutup pintu sampai terus sampai perjalanan terjadi risiko di cover sebagai jaminan kecelakaan kerja. Itu perjalanan dari rumah ke tempat kerja, baik kantor atau pabrik dan apapun proyeknya, itu terjadi risiko di cover sebagai jaminan kecelakaan kerja. Lalu di tempat kerjanya sendiri itu pasti dengan kasat mata akan kalau terjadi risiko kecelakaan itu sebagai kecelakaan kerja. Lalu sampai pulang lagi dari tempat kerja, pulang lagi, perjalanan pulang menuju rumah, sampai dia buka pintu, itu terjadi resiko dianggap sebagai kecelakaan kerja. Nah, setelah dia tutup pintu, kemudian masuk ke rumah, misalnya ketiban lemari, ketiban apa, nah itu bukan kecelakaan kerja lagi, karena dia sudah tutup pintu dan sampai di rumah. Atau bisa juga, bukan itu kan biasanya rutenya rute yang lazim begitu ya. Nah, ada kalau rutenya yang nggak lazim, bisa misalnya perjalanan dinas, misalnya pemberi kerjanya bosnya menugaskan untuk dinas dari Jakarta ke Bandung misalnya. Rutenya tentu mungkin lewat kalau darat lewat Cipularang misalnya. Terjadi resiko maka dinyatakan kecelakaan kerja. Nah, intinya adalah adanya hubungan kerja sekalipun dalam bentuk lisan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, manfaat yang akan diperoleh adalah biaya pengobatan dan perawatan unlimited. Nah, ini sesuai indikasi medis. Pokoknya berapapun itu dibayar. Bapak Ibu sekalian, saya pernah memimpin wilayah Sumba, Riau, Kepri ya, 3 provinsi. Itu ada peserta kami di sana yang mengalami kecelakaan. Waktu saya pindah ke Jakarta, tagihannya itu yang di rumah sakit, saya boleh nyebut rumah sakitnya rumah sakit di Eka Hospital di Pekanbaru, itu sudah mencapai lebih dari 5 miliar untuk biaya pengobatan di rumah sakitnya. Dan itu masih terus berlangsung. Sampai hari ini, konon udah mendekati angka 7M untuk biaya pengobatan. Dan ini tetap, kalau kata dokter, dia harus memang terus dirawat di rumah sakit, maka argo yang berjalan itu terus. Ini bayangkan, sudah tembus sampai di angka 7M, belum juga sembuh, dan BP Jam Sostek harus terus mengcovernya. Nah, ini perlawatannya memang unlimited sampai selesai. Nah, lalu manfaat lainnya adalah ada yang namanya ketika terjadi resiko kecelakaan, kan dibawa ke rumah sakit misalnya, itu pengobatannya unlimited. Lalu ada suatu keadaan ketika habis kecelakaan kerja, namanya sementara tidak mampu bekerja. Nah, untuk sementara tidak mau bekerja ini, jadi pada 12 bulan pertama atau tahun pertama, itu dia akan mendapatkan gaji 100% full. Ya, waktu dia kecelakaan kemudian belum bisa bekerja karena masih sakit misalnya, itu tahun pertama Januari sampai Desember itu akan mendapatkan gaji 100%. Misalnya kalau gajinya 10 juta, maka Januari 10 juta sampai Desember 10 juta. Tiap bulan dapat menerima 100%. Lalu berikutnya dapat nggak? Dapat. Bulan ke-13 itu pasti tetap mendapatkan, tetapi prosentasinya dikurangi menjadi 50%. Itu dalam konteks sementara tidak mampu bekerja. Nah, apabila meninggal, kecelakannya, tadi ada meninggal karena sakit biasa, ini meninggal karena kecelakaan kerja. Treatmentnya beda, sama-sama meninggal tapi ini beda. Ya, kalau yang meninggal karena kecelakaan, maka dapatnya adalah 48 kali upahnya. Ya, kalau gajinya 10 juta,
berarti dapat 48 kali gaji, atau gaji selama 4 tahun itu dibayar sekaligus 48 kali. Jadi 480 juta kalau gajinya 10 juta. Kalau gajinya 100 juta, wah, banyak lagi ya. Jadi manfaat untuk santunan yang meninggal. Tetapi kalau dia meninggal biasa karena sakit, tadi 42 juta dapatnya. Nah, lalu ada juga ketika cacat total tetap, maka dapatnya 56 kali gaji. Kalau meninggal 48 kali gaji, karena ini kalau habis kecelakaan kemudian cacat total tetap, maka dapatnya adalah 56 kali gaji. Kalau gaji 10 juta berarti dapat 560 juta. Kalau 100 lagi berarti 5,6 M. Nah, selain itu ada namanya seperti yang tadi ya, ada untuk beasiswa. Beasiswa ini 170 juta untuk 2 orang anak tentunya dari TK sampai perguruan tinggi. Juga ada home care. Misalnya ada yang habis kecelakaan kerja, kemudian berganti protesa di kaki palsu, tangan palsu. Jadi ada harus dilayani di rumahnya, maka kami datang ke rumahnya untuk mendapatkan pelayanan. Dan ada benefit namanya return to work. Jadi setelah kecelakaan kerja, itu misalnya ketika ada yang kecelakaan, harus kehilangan tangannya, lalu kita berikan tangan palsunya, satu kaki palsu, protesa. Kemudian tentu kalau dia ingin bekerja lagi, ini perlu penyesuaian pekerjaannya. Nggak mungkin misalnya tadinya dia di operator di mesin, tapi ketika dia hilang tangan tentu akan berubah. Nah, ini kita bertanggung jawab juga kita untuk memberikan pelatihan untuk penyesuaian pekerjaan berikutnya. Ini namanya return to work. Next. Intinya adalah BPJS Ketenagakerjaan itu menawarkan ragam manfaat terkait risiko sosial yang akan dihadapi oleh masyarakat. Dan program ini tentu salah satu bentuk jaring pengaman sosial bagi bangsa ini untuk mencegah naiknya angka kemiskinan sebagai impact dari risiko sosial yang dihadapi oleh para pekerja. Nah, berikutnya adalah beasiswa. Nah, beasiswa ini ada batasan-batasannya. Kalau beasiswa diberikan kepada yang mengalami jaminan kematian, baik itu karena sakit, mati biasa, kemudian ataupun karena kecelakaan, apalagi nih, dapat diberikan beasiswa untuk 2 orang anaknya dari TK sampai perguruan tinggi. Kalau dia TK itu diberikannya 1.500.000 per tahun, maksimum 2 tahun. Ya mungkin TKA, TKB begitu ya. Kemudian kalau dia SD 1.500.000 itu maksimum, kalau SD 6 tahun ya. Asumsi nggak naik kelas nggak diberikan, pokoknya harus naik kelas ini. Tiap tahun 1.500.000. Lalu untuk SMP kita berikan 2 juta selama 3 tahun. Dan untuk SMA juga diberikan sebesar 3 juta selama 3 tahun. Dan saat kuliah S1 ya, kita berikan maksimum 5 tahun. Nah, untuk itu silakan Pak Ibnu bisa di-share videonya. Baik, Pak. Bentar, Pak. Stella, Papa kirim pesan lewat sini saja ya. Karena jam begini ini pasti kau sudah tidur toh. Besok pagi bantu Mama dulu sebelum pergi ke sekolah.
Stella, besok pulang sekolah papa jemput kau lalu kita makan bakso. Stella, rajin belajar patuhi ku guru, dan selalu kerjakan tugas dari sekolah. Walau papa sibuk kerja, baru sering terada di rumah, tapi papa pu perhatian selalu kasih saya semangat. Sekarang papa benar-benar sutrada. Cuma papa pu pesan suara ini yang selalu temani saya. Papa akan dampingi kau sampai meraih kau cita-cita jadi dokter. Tapi papa sutrada. Apa saya masih bisa sekolah sampai saya kuliah kedokteran kah? Ternyata papa tidak pernah berhenti dampingi saya. Saya terima beasiswa ini untuk sekolah sampai saya selesai kuliah. Karena papa sudah terdaftar di BP Jam Sostek. Stella, walau papa orang kecil, kau harus jadi orang besar. Nah, itu adalah kisah nyata dari seorang anak Papua yang bercita-cita ingin jadi dokter, tetapi resiko menimpa kepada orang tuanya, meninggal dunia. Nah, dengan ikut serta BP Jam Sostek, insya Allah untuk cita-citanya, untuk kuliahnya dapat beasiswa dari BP Jam Sostek. Kemudian Pak Ibnu, lanjut. Manfaat beasiswa ini tentu beasiswa pendidikan untuk pelatihan bagi maksimal 2 orang anak peserta, baik itu penerima upah ataupun bukan penerima upah, juga termasuk jasa konstruksi, dengan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Lanjut Pak Ibnu. Saya kira telah kita saksikan sama-sama tadi bahwa setiap anak sebagai generasi penerus tentu memiliki mimpi. Mimpi itulah yang menjadi tanggung jawab kita untuk mewujudkannya. Dapat dibayangkan jika kita sebagai tulang punggung sudah tidak ada di sampingnya, maka kepada siapa mimpi itu dititipkan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, adalah program Jaminan Hari Tua. Ini merupakan program yang bersifat jangka panjang untuk mempersiapkan hari tua para pekerja. Manfaat yang diberikan ini adalah sekaligus yang merupakan akumulasi dari iuran dan hasil pengembangan saldonya. Jadi kalau di industri perbankan misalnya bunga, kita istilahnya adalah hasil pengembangan. Nah, hingga saat ini untuk pengembangan saldo JHT itu adalah berada di atas rata-rata bunga deposito bank. Dan hebatnya lagi, saya kira program ini tidak ada biaya administrasi. Nah, apapun itu tidak ada dalam penyelenggarannya biaya administrasi. Berbeda dengan kita menitipkan uang pada perusahaan jasa keuangan. Misalnya tadinya ada 100.000, kalau tidak ada
memasukkan terus, maka ujungnya tidak akan ada angka 100.000 lagi, karena ada biaya administrasi. Nah, untuk JHT itu pengambilan saldo JHT sekarang itu dapat diambil, memang diambil saya sebagian ya, bisa 10% untuk konsumtif dan bisa juga 30% untuk uang muka perumahan. Jika Bapak Ibu sekalian mengambil yang 10%, tentu kami menyarankan ya untuk tidak melakukan gitu ya. Karena ini akan berdampak pada pengenaan pajak progresif ya. Ketika pengambilan secara keseluruhan nanti ya. Jadi tidak disarankan untuk mengambil yang 10% ya. Saya kira ini dampaknya adalah dengan pajak progresifnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu sekalian, menarikkah manfaat dari program jaminan sosial ketenagaan ini? Luar biasa, kalau istilahnya itu preminya atau iurannya preminya minimalis, benefitnya maksimalis tuh Pak Arif. Jadi preminya yang minimalis, manfaatnya yang maksimalis. Terlihat dari peta di sini, tentu rata-rata bunga deposito pemerintah yang warna hijau. Lalu kalau kita yang hasil pengembangan JHT, ini di atasnya. Sebut misalnya tahun 2016, itu untuk bunga di bank deposito bank pemerintah itu 5,06%, tapi Jam Sostek bisa berikan 7,19. Kemudian di 2017 bunga deposito itu 5%, kita bisa berikan 7,83%. 2020 ketika deposito 3,62%, kita bisa berikan 5,59%. Next, Pak Ibnu. Nah, tentu sebagai warga negara yang baik, tentu kita mematuhi aturan terkait perpajakan. Nah, sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, bahwa jika diambil sebagian akan dikenakan pajak sesuai dengan jumlah pengambilannya. Apabila yang akan mengambil selain mengambil klaim itu sebagian atau 10%, hal ini akan sangat kami tidak sarankan ya. Dengan pertimbangan mengenai pajak progresif dan besarnya nominal yang diambil. Ketika diambil sebagian ya atau 10% tadi, itu akan lebih besar dari jumlah pajak yang akan dipotong pada saat pengambilan secara langsung nantinya. Oleh karena itu, kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama mengedukasi diri kita atau sahabat-sahabat kita, tetangga kita, untuk tidak mengambil JHT yang sebagian ini. Nah, ini memang Indonesia itu dalam tanda petik aneh gitu. Orang masih muda sudah ngambil klaim JHT-nya. Di negara tetangga sebelah misalnya Singapura, jangan coba-coba kita kalau usianya belum pensiun, belum bisa dicairkan JHT-nya. Kalau kita misalnya kalau dia udah nggak bekerja lagi, usianya masih 40 tahun, tapi dia tidak bekerja lagi, itu boleh dicairkan JHT-nya. Nah ini saya kira yang menjadi perhatian kita semua, bagaimana mengedukasi agar JHT itu tidak diambil pada usia yang belum usia pensiun. Namanya jaminan hari tua. Jadi jaminan yang boleh manakala kita mencapai usia tua atau usia pensiun. Jadi hari ini masih ada yang belum usia pensiun mengambil JHT-nya. Nah, next, Pak Ibnu. Bapak Ibu sekalian,
Jadi tentu seiring berjalannya waktu, BP Jam Sostek juga mengembangkan manfaat layanan tambahan atau MLT. MLT ini menyangkut di program JHT. Bagi peserta program ini, manfaat tersebut dapat pertama misalnya ada uang muka perumahan. Itu bisa ya, kalau kita ingin pinjam perumahan, itu maksimal ada uang muka perumahan bisa dipinjam. Ketika uang mukanya itu bisa diambil, ambil uang mukanya 150 juta untuk uang muka kredit pemilikan rumah. Tapi kalau KPR-nya itu bisa maksimum 500 juta. Nah, ada juga yang untuk pinjaman renovasi. Renovasi rumah itu bisa diberikan 20 juta. Bapak sekalian, KPR ini itu kalau di pasar mesti bunganya misalnya 14% ya. Tapi yang melalui peserta BP Jam Sostek ini itu hanya dikenakan ya 7,7% ya. Separuhnya saja ya. Nah, fungsi kita adalah bagaimana memberikan subsidi atas bunga kepada peserta BP Jam Sostek yang mengambil KPR ya, kredit pemilikan rumah. Nah, tentu ini yang bekerja sama dengan developer misalnya. Misalkan ada sebuah perusahaan A ini ingin membangun perumahan karyawannya. Olah jumlah karyawannya ada 200 orang misalnya. 200 orang langsung misalnya membooking sebanyak 200 orang ini bekerja sama dengan developer, maka nama perumahannya aja nama perumahan perusahaan itu dimungkinkan, silakan. Jadi kalau ada misalnya satu perusahaan yang kolektif mengambil uang muka perumahan atau bikin KPR sampai menyebut nama perumahannya, nama perusahaannya, itu disilakan. Tapi tadi harus 200 ke atas misalnya. Kalau jumlahnya banyak, baru kan bisa buat satu perumahan. Nah, ada persyaratannya terkait ini. Pertama, dia harus menjadi pesertanya paling kurang sudah 1 tahun. Kemudian si pemberi kerjanya itu tertib ya dalam membayar iurannya, tidak nunggak posisinya. Lalu tentu saja si pengambil rumah ini belum punya rumah sendiri ya, selama ini mungkin kontrak dan seterusnya. Lalu tiba-tiba gimana kalau sudah punya rumah? Nah, ini kita sulit mengontrolnya ya, kecuali kalau ngambil rumahnya sudah dengan KPR di bank lain misalnya, itu biasanya kena ketahuan ya, bisa udah punya. Nah, kalau dia bayarnya cash, nah itu yang sulit kontrol ya. Nah, lalu tentu memenuhi persyaratan ya terkait pengambilan KPR-nya. Lanjut Pak Ibu. Next. Nah ini program yang keempat, yaitu jaminan pensiun. Salah satu resiko sosial yang kita alami adalah tentang masa tua atau berhenti bekerja karena pensiun. Jaminan pensiun itu diberikan manfaat bagi peserta untuk mempertahankan derajat hidup yang layak bagi peserta atau ahli warisnya, tentu saja ya, dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun dan atau mengalami cacat total tetap. Itu bisa. Selanjutnya, bahwa manfaat pensiun ini diberikan berupa manfaat pensiun hari tua, manfaat pensiun janda atau duda, dan manfaat pensiun cacat. Manfaat pensiun anak juga manfaat pensiun bagi orang tua. Manfaat pensiun ini akan diberikan secara langsung bila peserta atau yang
bisa langsam kalau dia belum memenuhi usia pesertaan 180 bulan begitu, itu bisa secara langsam. Tetapi kalau yang berkala tentu harus yang memenuhi persyaratan kepesertaannya 180 bulan. Nah, itu beberapa manfaat pensiun. Nah, adapun terkait manfaat yang bisa diterima adalah hari ini kita ada minimumnya bisa yang diterima di angka 366.000 untuk per bulan yang berkala. Lalu maksimumnya adalah di 4.272.900. Nah, manfaat sekaligus kalau tadi dia belum mencapai usia pesertaannya 15 tahun masa iurannya belum tercukupi, maka dibayarkan secara langsam sekaligus. Berikutnya Pak Ibnu. Nah, ini saya kira program kita yang terakhir, yang kelima, bahwa jaminan sosial yang lahir dari Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2020 atau tentang Cipta Kerja itu yang melahirkan adanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi jaminan kehilangan pekerjaan ini merupakan program yang diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan manfaat berupa uang tunai. Lalu juga ada informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Nah, dalam penyelenggaraannya tentu ada dua skema penyedia manfaat. Jadi BPJS Ketenagakerjaan memberikan uang tunai selama 6 bulan. Nah, kemudian juga ada diberikan akses informasi pasar kerja. Misalnya itu di Kemenaker ada informasi lowongan pekerjaan di mana. Itu diinformasikan kepada yang kena PHK. Nah, dalam hal ini si pekerja yang kena PHK mungkin kalau tertarik sama boleh ya mengikut untuk menjadi mengambil pekerjaan yang diinformasikan di lowongan tadi. Tapi dalam hal juga bisa menolak, misalnya dia sangat jauh mungkin di Kalimantan, misalnya kita nggak saya ambil boleh. Nah, dia masih ada kesempatan untuk mendapat informasi lowongan kerja berikutnya sekali lagi. Begitu ada informasi sekali lagi cocok, diambil misalnya. Nah, selain itu adanya pelatihan. Ya, pelatihan ini pelatihan kerja diberikan kerjasama dengan Kemenaker, tentu melalui Dinas Tenaga Kerja yang ada di daerah masing-masing. Nah, program ini sifatnya gratis ya. Jadi jaminan kehilangan pekerja ini gratis, tidak ada iuran lagi. Tapi ini hasil dari reposisi dari jaminan kecelakaan kerja. Nah, ini mengenai manfaat yang 6 bulan diberikan tunai, yaitu 45% dari upahnya, itu pada 3 bulan pertama. Jadi kalau gajinya 1.000.000, berarti 450.000, itu diberikan Januari, Februari, ya, sampai Maret, dan 3 bulan berikutnya itu berkurang lagi persentasinya 25%. Jadi menjadi kalau gaji 1.000.000 berarti 250.000. Itu ada sepanjang 6 bulan. Nah, adanya informasi kerja dan adanya pelatihan pekerja. Next. Nah, ini adalah presentasi dari iuran penerima upah. Banyak sekali program Jamstek, jangan-jangan banyak juga iurannya ya, tidak ternyata. Mungkin sebagian orang akan mengatakan bahwa kondisi ini menjadi hal yang wajar kalau belum mengetahui manfaatnya. Namun yang perlu diketahui adalah sama-sama kita sadari
ada aspek yang sudah pasti dalam kehidupan ini, namun kita belum mengetahuinya kapan. Oleh sebab itu, perlindungan jaminan sosial ini menjadi wajib hukumnya untuk menyelamatkan satu kehidupan generasi bangsa ini. Berikut iuran terkait program penerima upah. Untuk jaminan kematian itu 0,3%. Siapa yang bayar adalah pemberi kerja. Bagi pekerja untuk sektor penerima upah itu gratis. Lalu itu untuk jaminan kematian. Kemudian jaminan kecelakaan kerja. Ada 5 tarif ya, itu sesuai dengan jenis pekerjaannya. 5 tarif ini 0,24 sampai 1,74. Jadi 0,24 itu biasanya kalau yang di kampus misalnya itu tarifnya paling kecil. Resikonya juga kecil, 0,24. Kemudian kalau yang developer misalnya 0,54. Ada lagi di bengkel misalnya 0,89. Nah, lalu yang kerja di pertambangan lepas pantai gitu, itu resikonya tinggi, 1,74%. Karena dia resikonya tinggi juga. Itu untuk jaminan kecelakaan kerja. Lalu JHT. Nah, JKK ini yang bayar siapa? Yang bayar adalah pemberi kerja. Bagi si pekerja gratis. Nah, jaminan hari tua JHT. Untuk JHT ini konstruksi iurannya adalah 5,7%. 5,7% ini adalah 2% dari pekerja. Nah, ini lagi baru nih pekerja mendapat ibaratnya kontribusi 2%. Yang 3,7 adalah disubsidi oleh pemberi kerja. Totalnya adalah 5,7%. Yang keempat, program jaminan pensiun. Nah, program jaminan pensiun ini itu adalah 2% dari pemberi kerja dan 1% dari pekerja. Nah, memang ini sangat kecil ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk jaminan pensiun itu kita 3% saja, ya, 2% dari pemberi kerja, kemudian 1% dari pekerja. Sesungguhnya secara mungkin tingkat yang lebih mungkin itu 8%. Ya. Nah, kalau Indonesia masih baik, 3% masih bisa untuk jaminan pensiun. Gitu ya. Lalu yang JKP, nah tadi kalau JKP ini adalah merupakan ada unsur subsidi dari pemerintah 0,24%. Kemudian yang 0,14%-nya itu rekomposisi dari iuran, sebelumnya saya sampaikan tadi, itu iuran dari JKK 0,14 dan dari KM 0,3. Nah, untuk pemberi kerja ataupun pekerja ini nggak dipungut lagi soal jaminan kehilangan pekerjaan. Itu terkait persentase iuran. Jadi total kesemuanya ternyata rendah. Ya, kalau kita pool ikut 5 program ini, itu kalau yang rate JKK-nya 0,24 berarti nggak nyampe 10%. Jadi 5,7 tambah 0,24 ditambah 0,3 ditambah 3%. Nah, kisarannya adalah 10%. Nah, di Indonesia memang 10%. Beberapa negara maju itu udah kayak di Singapura misalnya 36%. Kalau di Prancis 40%. Yang Singapura itu 20% dari pekerja, 16% dari pemberi kerja. Kalau yang Prancis 40 itu 20-20 ya, 20 dari pekerja dan 20 dari pemberi kerja. Next, saya kira Pak Ibnu. Nah, ini kami ingin simulasikan dari UMP, ini UMP yang daerah tertentu ya. Sebut ini ada di Kota Madiun ya.
di Kata Madiun. Dalam UMP-nya itu UMK ya, Universitas upah minimum kabupaten kota ya. Tahun 2021 itu 1,9. Maka ketika ada yang resikonya rendah, itu kan akan berikan JKK-nya 0,24. Ini katakanlah rekonstruksinya untuk 3 program, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Kesemuanya itu dalam asumsi UMP-nya 1,9 juta, dan JKK-nya hanya 0,24, itu si pemberi kerja 4.600 something, kemudian jaminan kematiannya 0,3, 5.864. Nah, yang JHT-nya 3,7 ya, kontribusi dari perusahaan dan kerjanya 2%, totalnya adalah dari perusahaan 72.304 dan dari pekerjanya 39.000. Nah, untuk pensiun, kalau yang ini khusus 3 program, jadi totalnya yang 3 program hanya bayar sebulannya 121.974. Nah, kemudian untuk 4 program ada tambahan. Tambahannya apa? Jaminan pensiun yang 3%. Yaitu yang dari pemberi kerja tambahannya 39.000. Kemudian dari si pekerjaannya adalah 19.547. Total yang harus dibayar ke 4 program ini, bahkan sama JKP ini, hanya 180.619. Itu dalam asumsi UMP di Kota Madiun, ya, upah minimum Kota Madiun, Jawa Timur. Itu adalah rekonstruksi. Nah, sekarang tentu kita ingin bandingkan dengan manfaat yang akan diterima oleh para pekerja atau ahli waris, yang setidaknya ini demi kenyamanan dan keamanan saat beraktivitas kerja. Sudah ada yang melalui jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan BPO. Next, Pak Ibnu. Nah, ini ada untuk program BPO ini iurannya lebih murah, ya, jika dibandingkan dengan manfaat yang diterima. Itu mulai dari 16.800, kita sudah dapat memperoleh 2 program pelindungan, yaitu JKM dan JKK, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Juga kalau mau tabungan, ya, itu bisa ditambahkan 20.000. Jadi total ketika ikut JHT, jadi totalnya 36.800. Jadi kalau nggak ikut JHT, 16.800. Nah, itu ini sangat kecil sekali dengan perincian yang BPO ini ya. Jaminan kematiannya itu hanya bayar 6.800. Tadi yang saya bilang di awal, dengan iuran 16.800 per bulan atau 1 tahun itu 1.600, maka bayangin untuk mendapatkan jaminan kematian yang 42 juta itu luar biasa. Dengan iuran hanya 16.800. Kemudian yang JKK-nya 1%. Kalau yang BPU ini dianggap 1% bulat. Kalau yang BPU ada 0,24 sampai 1,74. Nah, ini kalau yang bukan penerima upah langsung 1%. Taruhlah upahnya 1 juta, maka akan dikenakan iuran 10.000. Ditambah lagi kalau ingin ikut JHT 2%, maka nominal yang akan harus dibayarkan adalah 36.800. Manfaat yang diterima oleh peserta BPU akan sama dengan manfaat yang diterima oleh program PI. Bayangkan saja itu jika iuran sebulan 16.800, manfaat JK-nya 42 juta, itu tadi harus menabung kalau untuk tanpa interest itu 514 tahun. Tapi dengan menggunakan asumsi interest hasil pengembangan, maka
dia akan sama dengan nabung lebih dari 120 tahun. Apalagi kalau kita menggunakan asumsi dengan benefit adanya beasiswa yang 174 juta. Nah, itu akan lebih lama lagi. Itu, next. Nah, saya kira bisa tayang lagi nih, Bapak Ibu sekalian. Kita di era layanan baru ini, BPJS Ketenagakerjaan, semakin mendekatkan pada kebutuhan para pesertanya dengan memberikan kemudahan akses secara digital melalui aplikasi JIMO. JIMO itu Jam Sostek Mobile. Aplikasi ini membantu beragam layanan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Mulai dari pengecekan saldo, kemudian layanan klaim JHT yang maksimal 10 juta itu bisa lewat sini. Lalu pendaftaran peserta hingga layanan kerjasama trauma center atau rumah sakit yang bekerja sama. Berikut saya kira bisa kita saksikan videonya. Baik Pak, sebentar. Kami selalu berupaya untuk memberikan pengalaman layanan yang terbaik bagi peserta kami. Dengan aplikasi ini, Bapak Ibu sekalian, kami mengharapkan pengalaman layanan untuk memenuhi tentu saja ekspektasi dari peserta. Update data peserta selesai. Nggak nyampe 5 menit, gampang banget. Hai dengarkanlah teman-teman semua, aku punya kabar gembira yang membuat semua lebih mudah. Ini yang terbaik dari yang sudah-sudah. Buka smartphone kalian, download Jam Sostek Mobile. Sekarang tinggal lakukan update data. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Aplikasi JIMO, sahabat pekerja Indonesia. Segera unduh dan lakukan pengkirian data. Pastikan tak ada yang terlewat. Jam Sostek Mobile lengkap, mudah dan cepat. Bisa daftar dan bayar iuran. Daftar peserta ataupun bayar iuran. Lebih mudah akses berbagai layanan. Gak perlu lagi datang ke kantor cabang. Semua bisa dilakukan bebas antrean. Wah, mudah banget. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Aplikasi JIMO, sahabat pekerja Indonesia. Layanan lengkap, jaminan sosial pekerja. Dapatkan informasi di mana saja. Jam Sostek Mobile lengkap, mudah dan cepat. Cek saldo dan klaim JHT. Tinggal klik di aplikasi. Selesai. Kita pun juga bisa menikmati bahagia sejahtera di masa tua nanti. Ayo sini, di JIMO masih banyak layanan lainnya juga. Kalian bisa lihat informasi program, cek saldo, promo dan diskon, lokasi kantor cabang, lokasi rumah sakit dan klinik kerjasama, kartu digital, hingga layanan pengaduan. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Aplikasi JIMO, sahabat pekerja Indonesia. Layanan lengkap, jaminan sosial pekerja. Aplikasi resmi
saya kira aplikasi Jam Sostek Mobile ini itu impact-nya kami di kantor-kantor ini menjadi kesepian sekarang. Karena klaim curi di rumah, gitu Pak. Jadi pada di rumah klaimnya, bayangin Pak Amin, Pak Arif, jadi kalau yang klaim nggak usah datang lebih enak kan gitu ya. Kemudian ada juga yang kita menggunakan antrian online juga, tapi kami juga tidak menolak ketika ada peserta yang datang langsung ke kantor untuk klaim langsung gitu di kantor, nggak ada masalah, boleh. Saya kira itu kemudian akibat ini jadi lebih mudah baik itu mendaftar, kemudian update untuk data dan klaim JHT-nya lebih mudah. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Ibnu, cukup videonya, ada lagi? Satu lagi, Pak. Nah, jadi gini Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara Bapak Ibu, saya yakin sudah jadi peserta Jam Sostek, ya. Dengan melihat tadi benefitnya yang luar biasa, tapi preminya yang minimalis, itu bagaimana kita bisa mensejahterakan pekerja di lingkungan kita. Mungkin di antara kita ada yang punya pembantu atau ART misalnya, atau punya driver, atau punya tukang kebun, atau punya satpam di kompleknya. Mari ayo sertakan. Sertakan itu sejahterakan pekerja di sekitar Anda. Mereka bekerja sepenuh hati. Joget-joget aja Yanto. Ayo, sudah terlambat kita. Baiklah. Totalitas tanpa kenal lelah. Cek, cuci yang bersih ya piringnya. Namun kesejahteraan masih menjadi asa sebatas doa. Mbak, jamu Mbak. Karena mereka belum terlindungi. Saya harus kasih sesuatu untuk masa depannya. Gaji yang selama ini aku berikan, apa cukup ya untuk hari tua Sri? Kalau Wahyu jatuh dan gak bisa kerja lagi, bagaimana masa depan keluarga si Wahyu? Semoga jualanmu ini laku terus Mbak Mar. Jadi, kamu bisa membiayai pendidikan anakku sampai sarjana nanti. Rasanya, aku perlu kasih sesuatu buat Mbak Mar. Jam Sostek Mobile atau JEMO kini hadir dengan fitur baru agar kamu bisa memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua untuk pekerja yang belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan aplikasi JEMO, siapapun bisa mendaftar jadi peserta. Mau daftar untuk diri sendiri atau orang lain, caranya mudah banget. Nggak pakai ribet. Dengan JEMO, lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Cak, saya punya hadiah buat kamu. Apa itu, Bu? Ini jaminan hari tua. Jadi hari tua kamu sudah aman. Yanto, ini hadiah dari saya. Jaminan hari tua untuk kamu. Baik, Bapak Ibu. Jadi dengan kita memberikan perlindungan kepada kawan-kawan kita yang di sekitar kita, yang bekerja bagi kita, juga di lingkungan kita, itu bagian dari kepedulian kita untuk kesejahteraan pekerja. Ya, hanya dengan tadi 36.800, maka sudah dilindungi jaminan kecelakaan kerjanya, sudah dilindungi jaminan kematiannya, sudah punya juga tabungannya tiap bulan 20.000.
Jadi totalnya 36.800. Kalau punya istri yang bekerja, maka diberikan perlindungan. Ada suami yang bekerja, itu berikan perlindungan. ART, sopir, tukang kebun, semua yang ada keterlibatan dengan pekerjaan, terutama di sekitar kita, sebagai sebuah kemuliaan, kita untuk memberikan perlindungan. Sebagai contoh, misalnya ketika ada yang mau betulin rumah, betulin genteng yang bocor misalnya, sebelum dia naik ke atas, stop dulu, ikut jam sosek dulu. Nanti kasih Pak Ibnu aja, KTP-nya potong, daftarin ini. Nah, jadi ketika ada naik, ketika sudah didaftarkan, resikonya saat itu juga sudah melekat. Jadi dialihkan. Jangan sampai kita nyuruh orang bekerja, terlibat ke resiko pekerjaan, yang disalahkan yang ngasih pekerjaannya itu ya. Itu saya kira akhir. Nah, Pak Ibnu, untuk terakhir, akhirnya kita telah sampai pada penghujung presentasi ini. Inilah visi kami. Slide terakhir, Pak Ibnu. Jadi, visi kami adalah bahwa kami ingin mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Saya akan akhiri dengan pantun penutup. Enaknya kalau pantun Pak Arif, walaupun saya jelek, dibilang cakep terus. Cakep. Bunga mawar, bunga selasi. Cakep. Oh, kan cakep kan? Warnanya cerah, tiada dua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih buat Pak kebaya. Pepen. Kebaya merah dijahit di pasar. Sudah tahu program jam sosek dari saya? Mari daftarkan sahabat pekerja sekitar kita. Akhir kata, mohon maaf bila ada hilap dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika mungkin untuk berdiskusi, kami persilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pepen. Bapak Ibu sekalian, kita berikan aplaus virtual untuk Pak Pepen atas pemaparannya. Plus juga untuk Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan Pak atas programnya yang luar biasa, yang sekarang tidak hanya untuk pekerja formal ya Pak ya, yang selama ini dulu kita tahu bahwa BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk pekerja-pekerja formal, namun sekarang kita juga bahkan bisa memberikan semacam hadiah gitu ya Pak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, karena sejatinya mereka adalah juga pekerja-pekerja. Luar biasa. Nah, ini rupanya pemaparan Pak Pepen hadir ini sudah begitu antusias bertanya, Pak. Saya akan langsung masuk kepada pertanyaan Pak Pepen. Saya mulai dulu dengan pertanyaan dari Pak Darmawan. Ini agak-agak ini nih ya, agak-agak sekarang ini di zaman ini cukup banyak ini kasus ini cukup terjadi, Pak. Mohon izin bertanya Pak Pepen, mohon penjelasan mengenai definisi kecelakaan kerja. Apakah ketika seorang pekerja terkena stroke atau serangan jantung dan meninggal di tempat kerja dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja? Demikian Pak Pepen. Terima kasih, langsung jawab ya. Langsung saja Pak, nanti seperti terus ya. Terima Pertama, ini untuk Pak Darmawan ya, terkait definisi kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja itu kecelakaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Apa itu hubungannya dengan pekerjaan? Baik dia saat mau memulai berangkat dari rumah menuju tempat kerja, itu pasti karena dia berangkat kerja kan. Nah, kemudian di tempat kerja sendiri, dan otomatis kalau tempat kerja itu pasti karena tempat kerja pulang kerja misalnya. Sampai kemudian pulang kembali di rumah. Di beberapa negara konsepsi
OTW ke tempat kerja ini nggak di-cover, ya. Dia harus misalnya di tempat kerja terjadinya, maka di-cover. Kalau kita enggak, waktu mau berangkat tetap kita di-cover juga. Sampai kemudian di tempat kerja dan sampai pulang. Yang tadi kalau udah pintu-pintu sampai rumah, ketiban lemari, ketiban apa, itu nggak di-cover. Tapi sebelum itu, sebelum menutup pintu masih di-cover. Nah, juga ketika dia dinas, bisa aja kalau dinas misalnya tadi di dinasnya kemana, itu di-cover. Ketika berangkat dinas, kecelakaan, itu mendapat kerja. Jadi ketika ada hubungan yang pekerjaan, termasuk penyakit akibat kerja. Misalnya kalau dia kerjanya di chemical, sering menghirup bahan-bahan kimia, lalu dia kemudian pada akhir masa pekerjaannya itu sakit. Setelah dikontrol, kata dokter, wah ini karena pekerjaannya dia di situ, maka sakit. Nah itu disebut penyakit akibat kerja. Nah, benefitnya adalah sama dengan kecelakaan kerja. Nah terkait tadi ada yang stroke misalnya, kalau stroke, nah stroke itu di tempat kerja misalnya, atau meninggal mendadak, ya. Nah kalau dia ada ruda paksa, ya poinnya adalah ada ruda paksa, ya. Jadi ada ruda paksa itu bisa dinyatakan sebagai kecelakaan kerja. Dan dia lagi bekerja, tiba-tiba meninggal secara mendadak. Nah itu dikategorikan juga. Nah terkait stroke ini perlu pembuktian yang lebih lanjut. Mulai dengan taruhlah ada tentu setiap orang ada medical record-nya ya. Nanti ada tim verifikasi yang apakah dia memang sebelum ini mempunyai riwayat untuk mengarah ke stroke misalnya. Nah itu kan berarti kan secara ketika terjadi itu bukan sebagai ruda paksa, maka tidak dinyatakan sebagai kecelakaan kerja. Tapi ketika ada ruda paksa, memang serangan secara tiba-tiba memaksa dia untuk kemudian apalagi sampai meninggal begitu. Nah itu bisa dianggap sebagai kecelakaan kerja. Nah, jadi ada misalnya dia baru turun dari pesawat, tiba-tiba dapat serangan hebat langsung misalnya meninggal. Nah pesawat ini bukan pulang kampung, tapi mau dinas misalnya ya, itu juga bisa dinyatakan sebagai kecelakaan kerja. Kejadiannya sudah ada. Nah, kalau dia peristiwanya itu, walaupun dia ruda paksa, tapi tidak ada kaitan dengan pekerjaan, maka tidak dinyatakan sebagai kecelakaan kerja. Apa yang misalkan dia lagi berlibur ke keluarga, dia secara mendadak. Nah, tidak kaitan dengan pekerjaan, maka tidak disebut dengan kecelakaan. Jadi sebagai accident ya, tapi belum tentu kecelakaan kerja. Jadi ada batas-batasannya. Pertama ada hubungannya dengan pekerjaan. Yang kedua adanya ruda paksa. Itu ya Pak Darmawan. Jadi kalau ada yang celetohnya itu Bu Sri, ya kalau mau meninggal mendadak di tempat kerja aja. Janganlah Pak. Jangan ya. Nah ini ngerinya ini ya. Ketika itu kita ya ekstrimnya, misalnya peserta jam sostek. Ini ekstrimnya dia bunuh diri, pasti dapat benefitnya dari jam sostek. Ya pokoknya tapi kalau yang sukses ya, ada juga yang bunuh diri nggak sukses, tapi nggak jadi meninggal kan. Nah, tapi yang sukses akan dapat, itu paling tidak dapat CKM-nya, jaminan kematiannya. Tapi disarankan jangan ya. Ya Bu Sri ya. Itu saya kira buat Pak Darmawan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pepen. Kita sudah dapat clue-nya ya Pak. Artinya ruda paksa atau kemudian terkait dengan pekerjaannya. Itu ya Pak kuncinya ya Pak.
Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini sudah antri nih Pak, ada beberapa pertanyaan lagi. Kita foto bersama dulu ya Pak ya. Oh, silakan. Dulu Mas Imron, monggo Mas Imron diambil alih untuk foto atau Iya. Mas Imron. Ya. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, mari kita foto bersama. Ya, bagi yang bisa, mohon di open kameranya. Nanti kita foto bersama ya untuk recording. Dan juga nanti seperti biasa, tim akan masukkan ke dalam media sosial kita ya. Oke, Mas Heri standby ya. Mas Heri tolong standby. Nanti saya akan pimpin untuk aba-aba. Nanti Mas Heri bantu untuk foto. Oke, siap-siap lembar pertama. Ya, mungkin gayanya bebas aja kali ya, udah agak malam ya. Oke, lembar pertama, Mas Heri standby. Oke, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Lembar kedua, 1, 2, 3. Lembar ketiga, 1, 2, 3. Terakhir ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan fotonya. Kami kembalikan ke Ibu Pange selaku rekan moderator. Silakan Bu. Terima kasih banyak Pak Arief Budiman. Pak Pepen, kita lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada pertanyaan dari Ibu Intan Riawan. Pak Pepen, untuk yang BPU, apakah jika peserta baru iuran 1 kali dan tiba-tiba meninggal dunia, maka 2 anaknya mendapat manfaat beasiswa? Karena setahu saya untuk manfaat beasiswa untuk 2 anaknya akan keluar jika si peserta sudah membayar iuran selama minimal 36 kali atau 3 tahun berturut-turut. Saya kebetulan agen perisai, agen BP Jam Sostek untuk BPU, dan kami dapat informasinya seperti itu. Nah, ini kesempatan nih Pak, klarifikasi nih Bu Intan ya. Langsung ke sumbernya. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Wah, ternyata Bu Intan sudah sangat paham nih soal program Jam Sostek ya. Betul Bu Intan, kalau maaf Pak Intan ternyata. Mohon maaf. Ternyata Bapak Pak Intan, Pak. Ternyata dikoreksi. Maaf Pak, saya hanya meneruskan Bu Sri. Pak Intan, jadi tadi ya, memang ada batasannya. Ada minimum kepesertaannya 3 tahun untuk yang mendapatkan beasiswa. Lagi-lagi ya, ini untuk beasiswa ini karena luar biasa begitu hingga 174 juta, maka kita batasi mulai bagi yang sudah mengiur 36 kali atau 3 tahun. Nah, beda kalau yang manfaat lainnya, kalau manfaat jaminan kematian lainnya ya, yang tadi yang 42 juta, itu dalam hari yang sama, misalnya hari ini dia bayar Jam Sostek, ya. Misalnya dari bank baru bayar Jam Sostek. Begitu keluar dari bank, kemudian ketabrak, maaf ya, misalnya, amit-amit ya, kemudian ketabrak, terjadilah resiko kematian, dan itu dapat manfaatnya. Belum sampai 1 hari itu bisa. Tetapi kalau yang mendapatkan beasiswa memang ada minimumnya 3 tahun atau 36 bulan mengiur. Yang bulan ke-37 itu bisa dapat manfaat dari beasiswanya untuk anaknya ketika resiko meninggal. Begitu Pak Intan Riawan ya. Sebagai terima kasih berarti sebagai agen perisai. Jadi agen perisai itu luar biasa Bu Sri. Ya. Sebagai insan yang mulia. Karena agen perisai ini tidak ansih dalam konteks bisnis, tapi ada dimensi sosialnya. Ya. Karena hitung-hitungan bisnis itu mungkin banyak asuransi komersial yang memberikan benefit yang lebih kepada marketingnya ya. Nah, kalau agen perisai ini dapat dinyatakan mulia
ada unsur sosialnya. Karena nggak banyak ya. Tapi kalau banyak jumlah yang diakuisisinya lumayan juga. Jadi bagi yang mau ikutan seperti Pak Intan, dengan senang hati. Kita ada nanti trainingnya setengah hari cukup ya. Pak Dedi ya, setengah hari cukup untuk kemudian jadi perisai. Terima kasih Pak Intan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Pepen. Pak Intan sepertinya sudah terjawab dengan jelas ya Pak ya. Dan betul-betul langsung ke aplikasinya ya Pak. Ini kemudian ada pertanyaan Pak dari Ibu Ruth. Nadanya hampir sama dengan pertanyaan dari Pak Boy Hutagalung. Jadi saya bacakan saja pertanyaan beliau berdua. Terima kasih atas pemaparannya Pak Pepen. Mohon izin menanyakan dua hal. Pertanyaan awam menurut beliau. Tapi kalau saya baca sepertinya tidak awam ini pertanyaannya. Agak strategik. Pertama, bagaimana BPJS Ketenagakerjaan mengukur atau asesmen terhadap ketahanan dana atas pembayaran JKK dan JKM ke peserta, sementara manfaat yang diperoleh peserta meningkat, namun dengan iuran yang tetap? Kedua, apakah antar jaminan dapat saling subsidi silang? Misalnya JKK kehabisan dana cadangan atau kekurangan pencadangan dan mengambil dari jaminan lainnya. Mohon pencerahan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari Ibu Ruth, Pak. Ibu Ruth sama Pak Boy Hutagalung. Oh, ini bagus pertanyaan yang berat. Strategik Pak, iya. Saya belum pertanyaan awam ini, pertanyaan strategik. Jangan-jangan perisai juga nih. Atau udah peserta ini. Jadi memang kalau dalam konteks bisnis ya rasanya nggak masuk akal gitu. Benefit JKK yang luar biasa. Bayangkan tadi saya cerita ada peserta kami di Sumber Riau, Kepri, yang sekarang masih dirawat di rumah sakit. Sekarang ya saya tinggalkan dari sana itu udah 5M. Jumlah tagihan yang dari rumah sakit ke Jamsostek ya. Hari ini saya kira bisa tembus di angka 7 dan M. Tapi dia belum sembuh ya, sangat menyesal. Terakhir saya datang ke sana itu merasa ya saya bukan hampir ya, mau menangis juga melihat ya. Jadi lehernya itu masih terus baring terus gitu ya, masih tebal. Dan ini sampai menghadirkan tim medis dari luar mereka untuk ya sampai kemudian menjadi ya untuk diriset gitu agar ini bisa bagaimana menyembuhkannya. Nah, bayangin dengan iuran yang tadi mulai dari 16.800 tetapi benefitnya yang unlimited ya. Memang nggak masuk akal. Jamsostek sebagai badan penyelenggara jaminan sosial itu salah satu asasnya adalah nirlaba. Memang orientasinya tidak mencari keuntungan. Manfaat ini akan bisa memberikan ketahanan dari JKK atau JKM itu dengan gotong royong. Konsep gotong royong inilah yang antara yang meninggal dibantu oleh yang nggak meninggal, yang kecelakaan dibantu oleh yang tidak kecelakaan. Ya, kami kalau orang Jamsostek itu Bu Sri, doanya baik-baik. Setiap pagi kami morning briefing, ya Allah, semoga jangan ada yang kecelakaan hari ini peserta Jamsostek. Semoga jangan ada yang meninggal. Karena kalau ada kecelakaan kita harus bayar kan. Meninggal gitu aja. Jadi mulia doanya untuk terjadi resiko. Nah, kemudian ada nggak subsidi silang cross antar program? Tidak. Jadi kalau dia untuk iuran untuk JKK diperuntukkan untuk JKK. Yang dari JKM ya bisa untuk membantu. Atau apalagi dari JHT. Ini karena JHT misalnya ada hasil pengembangannya di atas suku bunga deposito bank pemerintah misalnya diambilkan dari situ, tidak.
Kita tidak bisa subsidi antar program. Jadi program masing-masing. Betul, kalau misalnya semua mendapatkan resiko ya Pak atau Ibu Ruth, Pak Boy, wah itu kepikiran juga. Jangan-jangan kita itu nggak bisa bayar, misalnya gitu ya, saking benefitnya yang luar biasa ini. Ya mau nggak mau, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Ketika terjadi itu, karena kita instrumen negara harus hadir mengatasi hal ini. Beda memang dengan BPJS Kesehatan, itu ada penerima bantuan iuran. Di Jamsostek hari ini belum ya. Mudah-mudahan tahun ke depan ada yang penerima bantuan iuran. Artinya ada misalkan yang BPU tadi dia ingin menjadi peserta, tapi dia nggak cukup uang untuk menjadi peserta. Padahal kalau istilah teman-teman itu lebih mahal rokok sebungkus daripada iuran Jamsostek. Mungkin kalau ada yang merokok, maaf, itu harga rokok mungkin di atas 25.000 berbungkus. Kita iuran Jamsostek cukup 16.800. Sudah bisa menjadi peserta selama 30 hari atau sebulan misalnya. Enggak ya. Nah, subsidi silang tidak ada di sini ya. Nah, kecuali dalam konteks tertentu nanti ya kita berharap tidak ya. Saya kira untuk mengatasinya ya pasti kita karena udah di state tidak menjadi nirlaba. Bapak Ibu sekalian, ketika Jamsostek kita tiap tahun memberi dividen kepada negara. Waktu persero ya, waktu BUMN kita mencari untung ya, dan kita memberikan dividen. Nah, setelah menjadi badan hukum publik BPJS ini tidak lagi. Nah, benefit yang diterima keuntungan yang diterima oleh BP Jamsostek ini untuk dikembalikan kepada pesertanya. Maka kemudian tadi unlimited bisa tercapai, kemudian suku bunga dengan perbankan kita lebih tinggi atau hasil pengembangan yang lebih tinggi. Juga ada manfaat layanan tambahan. Itu bagian dari sebetulnya dividennya itu kita itu diberikan kepada peserta gitu. Dulu waktu zaman BUMN kepada negara, tapi sekarang dikembalikan kepada benefit peserta. Ya, saya kira sampai hari ini ketahanannya masih mudah-mudahan selalu kokoh ya. Ya kecuali insiden yang luar biasa susah kita ya. Kalau kejadian yang luar biasa, misalnya adanya misalnya kayak tsunami misalnya. Jadi peserta Jamsostek meninggal, nah kita harus bayar. Gitu. Walaupun itu bukan kecelakaan kerja, tapi JKM-nya kan sama juga besar yang harus dikeluarkan oleh Jamsostek. Ya kita berdoa tadi karena kita tiap pagi doanya bagus, mudah-mudahan masih ketahanan dari Jamsostek masih bisa dihandalkan. Amin. Oke, terima kasih itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak Pepen. Sebetulnya ini masih banyak pertanyaan saya rasa di benak para peserta webinar malam ini. Saya pribadi juga sebetulnya masih punya deretan pertanyaan, tapi sepertinya waktu yang harus memisahkan kita Pak malam ini Pak. Sepertinya ini mungkin di saat lain mungkinnya mudah-mudahan akan ada kesempatan lainnya. Bisa ke Pak Ibnu dikirim pertanyaan. Iya baik Pak, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Pepen atas atas niat baiknya untuk menjawab pertanyaan kami yang masih belum sempat tersampaikan. Bapak Ibu sekalian, kita dukung Jamsostek Ketenagakerjaan, kan Jamsostek semakin berbenah ya Pak, dan semakin memberi manfaat yang semakin meluas, tidak hanya kepada para pemberi pekerja formal, tapi juga kepada pekerja non formal, dan tidak hanya langsung kepada si pencari nafkah, si pekerja, namun juga sampai kepada anak-anak dari para pekerja itu juga ikut menjadi objek dari penerima manfaat dari Jamsostek Ketenagakerjaan. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Pepen, terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Pak Amin Wibowo ya atas perkenannya untuk mengadakan acara ini, Pak Arief Budiman yang sudah menyelenggarakan,
Bapak Ibnu Rusdan yang sudah begitu setia menjalankan acara ini sehingga lancar. Bapak Ibu sekalian peserta webinar, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saya kembalikan kepada MC Mbak Erli. Terima kasih. Terima kasih Mbak Agnes. Kami ingin mengucapkan kepada Pak PNS Almas yang sudah mengisi acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak untuk materi yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam terselenggaranya acara ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya dan selamat beristirahat, tetap sehat dan tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pepen. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Pepen. Assalamualaikum. Amin.